Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang sejujurnya mungkin bakal bikin Anda ngerasa sedikit canggung. Coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi jalan-jalan santai di kebun binatang pas hari libur. Terus, Anda berhenti bentar di depan kandang primata. Di balik kaca pembatas yang tebal itu, ada seekor simpanse yang lagi duduk diam. Tiba-tiba, dia noleh dan natap langsung tepat ke mata Anda. Anda balas tatapannya, dan di momen yang lumayan canggung tapi super intens itu, entah kenapa ada perasaan aneh yang muncul. Anda ngerasa terhubung. Kayak ini tuh bukan sekedar natap hewan biasa, tapi natap sesuatu yang rasanya familiar banget. Beneran deh. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu? Ada semacam perasaan merinding yang tiba-tiba bisik di kepala Anda. Kok matanya mirip banget ya sama mata manusia? Tatapan mereka itu seolah punya kesadaran, ada emosinya, dan kedalaman yang kayaknya kita kenal banget. Dan tahukah Anda, dalam dunia sains, koneksi dan rasa akrab yang tiba-tiba muncul itu sama sekali bukan halusinasi Anda doang. Perasaan itu punya akar yang sangat nyata, yang secara harfiah tertulis di dalam sel-sel tubuh kita sendiri. Dan ini ngebawa kita ke sebuah angka yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. 99%. Sains udah membuktikan kalau secara genetik, DNA kita itu punya kesamaan dengan simpanse sampai 99%. Gila nggak tuh? Nyaris identik loh. Tapi, ini memunculkan sebuah pertanyaan besar yang lumayan bikin pusing. Kalau fakta ilmiahnya aja udah sejelas ini soal kedekatan genetis kita, kenapa sih fakta ini malah bikin banyak orang ngerasa marah, baper, tersinggung, atau bahkan malu banget buat ngakuin kalau kita punya sepupu evolusioner? Nah, untuk menjawab itu, kita masuk ke poin krusial yang pertama. Fakta perbedaan 1%. Dari yang tadinya cuma di atas pohon, sampai bisa ke planet Mars. Gini, ternyata cuma butuh beda 1% aja dicetak biru genetik kita untuk bikin sebuah lompatan kapasitas yang wow, ibarat bumi dan langit. Di satu sisi, kita punya makhluk yang hidupnya murni digerakkan sama insting dasar aja. Santai, berayun dari satu dahan ke dahan lain buat nyari buah. Tapi di sisi lainnya, kita jadi makhluk yang punya kemampuan analitis tingkat dewa. Kita bisa merancang, membangun, sampai menerbangkan roket nembus luar angkasa buat pergi ke Mars. 1% inilah yang benar-benar jadi garis pemisah antara insting hewani dan ambisi eksplorasi kosmos. Tapi, disinilah kesalahpahaman terbesarnya sering banget terjadi. Banyak banget orang yang mikir, dan ini miskonsepsi yang paling umum ya, kalau kita itu keturunan dari kera modern. Padahal evolusi itu nggak pernah, saya ulangi ya, nggak pernah bilang kalau manusia itu berasal dari simpanse yang kita lihat di kebun binatang sekarang. Sama sekali nggak. Poin yang benar adalah, kita dan primata modern itu cuma berbagi satu kakak buyut yang sama, jutaan tahun yang lalu. Jadi kita bukan berevolusi dari mereka, melainkan kita ada di satu silsilah keluarga besar yang sama. Coba deh bayangin sebuah pohon keluarga yang super raksasa. Jutaan tahun lalu, terjadi sebuah perpisahan yang epik banget. Satu kelompok keturunan milih buat, oke, kita tetap di hutan aja, beradaptasi di sana. Tapi, kelompok yang lain milih jalan yang beda. Mereka mulai keluar ke padang rumput, mulai belajar berdiri tegak, sampai akhirnya di satu titik, mereka mulai nongkrong sambil mikirin makna kehidupan. Luar biasanya, jejak perpisahan ini tuh ninggalin bukti fosil fisik yang benar-benar nyata. Sayangnya ya, bagi sebagian besar dari kita, ini tetap aja jadi pil pahit yang susah banget ditelan sama ego manusia. Oke, sekarang kita melangkah lebih dalam ke akar perdebatannya, bumi yang suci versus alam liar. Jadi, kalau kita jabarkan, kita ini seolah dihadapkan pada dua sudut pandang yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada pandangan penciptaan, narasi yang udah familiar banget dari agama-agama besar. Di sini, manusia dilihat sebagai mahakarya eksklusif, diciptakan langsung dari tanah, ditiupkan ruh ilahi, dan derajatnya ditempatkan jauh banget di atas hewan-hewan lain. Terus, di sisi sebaliknya, ada pandangan evolusi yang nawarin penjelasan murni biologi, bahwa kita ini hasil dari rentetan mutasi genetik panjang dan berbagi akar sejarah dengan alam liar. Akar masalah dari perdebatan ini sebenarnya bersumber dari satu ketakutan mendalam. Banyak yang ngerasa kalau mereka mengamini pandangan biologi ini, itu sama aja kayak mereka lagi nyingkirin peran Tuhan dari eksistensi mereka. Ketegangan antara dua ide besar ini pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan yang jujur aja bikin kita mikir ekstra keras. Coba tanyain ke diri Anda sendiri. Di titik mana sih sebenarnya, di sepanjang garis waktu jutaan tahun evolusi itu, ruh akhirnya ditiupkan ke dalam diri kita? Apakah momen ajaib itu terjadi pas nenek moyang kita untuk pertama kalinya mutusin buat berdiri pakai dua kaki? Atau, jangan-jangan momen itu baru terjadi jauh setelahnya, pas manusia purba pertama kali punya kesadaran buat ngerasain rasa malu? Pusing kan?
Nah, ini bawa kita ke bagian selanjutnya. Misteri ego dan kesucian kita. Gimana kita bisa memecahkan teka-teki penolakan kita sendiri? Kalau mau jujur-jujuran nih, akar dari kenapa kita nolak mentah-mentah ide evolusi itu sebenarnya sederhana banget. Ego. Kita tuh pengen banget ngerasa jadi mahakarya yang 100% spesial, eksklusif, dan terpisah. Kita maunya putus hubungan total dari hal-hal yang berbau alam liar atau hewani. Jadi sangat mungkin kalau kita marah dibilang punya leluhur yang sama dengan primata, itu bukan karena data sains yang salah, tapi karena ego kita yang kegedean. Kita gengsi buat ngakuin kalau insting bertahan hidup kita pas kita lagi emosi meledak-ledak di jalanan, atau bahkan proses kimia di otak pas kita lagi jatuh cinta, itu semua sebenarnya masih menyimpan software warisan dari leluhur kita yang dulu berayun di pohon. Tapi tunggu dulu, materi sumber yang lagi kita bedah ini sebenarnya nawarin satu kesimpulan yang indah banget buat meredam ego kita tadi. Coba deh kita renungin. Emangnya kekuatan yang maha besar atau Tuhan jadi kelihatan kurang hebat kalau dia pakai metode evolusi? Bukannya justru rasanya jauh lebih mind-blowing, jauh lebih jenius kalau sebuah entitas pencipta bisa merancang makhluk secerdas manusia lewat sebuah proses yang sistematis, detail, dan terorganisir rapi selama miliaran tahun? Dibandingkan kalau ya cuma sekedar trik sulap instan dalam kedipan mata? Jadi ujung-ujungnya, kita nyampe di sebuah persimpangan. Anda bebas banget buat milih. Apakah Anda lebih nyaman percaya kalau kita diciptakan secara instan, langsung sempurna tanpa proses panjang? Atau Anda mulai bisa nerima pandangan kalau kita ini memang sebuah mahakarya yang luar biasa, tapi diproses dengan sangat sabar lewat rantai evolusi biologi yang panjang. Tapi ada satu hal yang pasti nih, fakta bahwa Anda saat ini bisa memahami penjelasan rumit ini dan bisa kepikiran soal asal-usul Anda sendiri, itu aja udah jadi bukti telak kalau kita ini memang bukan makhluk yang biasa-biasa aja. Dan itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Sebelum kita udahan, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif buat dipikirin. Kira-kira, bisakah sains dan agama benar-benar berdamai dalam memandang asal-usul kita? Coba tarik napas dulu, renungin bentar, dan saya pengen banget tahu pendapat Anda. Yuk diskusiin pemikiran dan jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih udah nongkrong dan ikut mikir bareng di sesi bedah materi kita kali ini. Terus rawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai ketemu lagi di analisis kita yang berikutnya.